Halo guys, masih bersama aku Bang Fat. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik, sehat, lancar. Amin. Hari ini kita ada di sekitaran daerah Bahagia. Nah, hari ini kita coba San Mori aja. Dan memang ini ya, suasananya lumayan rame, ya rame-rame lancar lah. Dan yang ini ya lagi hangat-hangatnya itu satu topik mengenai minyak goreng merah guys. Nah, minyak goreng merah yang beberapa waktu lalu itu dikenalkan oleh Presiden kita Pak Joko Widodo ya. Nah, sebenarnya minyak goreng merah ini apa sih guys? Nah, minyak goreng merah ini sebenarnya adalah olahan dari kelapa sawit yang paling pertama. Jadi belum ada proses penyaringan kedua, ketiga, dan sebagainya. Sehingga warnanya itu masih merah ya. Dimana kalau yang selama ini kita tahu kan, kalau untuk minyak goreng kan warnanya nggak kuning, kayak gitu ya guys. Sementara ini warnanya merah. Nah, sebenarnya itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari sisi minyak goreng ini ya. Di antaranya kalau untuk kelebihannya yang diklaim atau dari statement Pak Jokowi atau beberapa ahli mengatakan bahwasanya kalau untuk minyak goreng ini itu banyak nutrisinya. Terkandung beberapa vitamin, antioksidan, dan sebagainya gitu ya guys. Nah, hal ini dikarenakan karena beberapa proses filterisasi atau mungkin proses ini ya pemutihan gitu ya istilahnya, tidak cuma hanya satu kali gitu ya, sehingga vitamin-vitaminnya nggak banyak yang hilang di situ ya. Nah, dari sisi ini juga antioksidan ini sendiri itu kan juga ini ya bermanfaat banget bagi kesehatan tubuh gitu ya. Nah, lalu untuk dari sisi kelebihannya, karena proses penyaringannya itu cuma satu kali, jadinya harganya itu relatif lebih murah daripada minyak goreng curah, apalagi yang non curah ya, yang bermerek-merek itu. Yang di sini tentunya bisa jadi alternatif untuk kelangkaan minyak goreng ataupun minyak goreng yang semakin mahal nantinya gitu ya. Nah, tapi di lain sisi ada kelemahannya atau keburukannya tentunya. Nah, karena tadi ini minyak goreng itu cuma melalui satu proses filter atau penyaringan, jadinya kemungkinan masih banyak kontaminasi yang ada di dalamnya. Salah satu yang paling logik itu adalah pestisidanya guys. Ya, kalau di beberapa orang itu pendapatnya ada yang masih ada logamnya kayak. Nah, tapi yang paling logis itu adalah pestisida. Dimana kan kalau untuk pupuk tumbuhan biar subur, biar cepat menghasilkan, itu kan pakai ini ya pupuk gitu ya, pakai zat kimia tertentu gitu ya. Kalau misalkan ini cuma penyaringan satu kali atau cuma dibersihin satu kali kan ya otomatis masih ada pestisida atau kontaminasi lain yang masih tertinggal gitu ya, sehingga ya kita bisa mencantumkan ini sebagai poin untuk memutuskan apakah kita akan mengkonsumsi ini atau tidak.
Ya di lain sisi kan juga bergizi juga kan, seperti itu. Nah di lain sisi juga sebenarnya minyak merah ini mengandung asam lemak jenuh yang sangat tinggi ya, sehingga untuk dikonsumsi terus-menerus itu ya sangat berbahaya ya bagi tubuh. Dikarenakan kalau lemak jenuh kan ini ya bisa mengakibatkan kolesterol dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita nggak bisa sering-sering untuk mengkonsumsi minyak ini seperti mengkonsumsi minyak goreng biasanya gitu ya. Nah, sehingga kembali lagi dari sisi kita sebagai konsumen, gimana apakah kita mau untuk mengkonsumsi ini atau tidak, atau bagaimana teknik kita untuk mengkonsumsi ini untuk kedepannya. Karena ada juga yang bilang bahwasannya kalau untuk minyak goreng ini tidak cocok untuk menggoreng aja. Ya, tidak cocok untuk menggoreng ya, melainkan cuma untuk menumis atau mungkin campuran makanan biasa gitu ya guys. Gimana ya kalau misalkan kita sebagai konsumen yang memakai minyak goreng itu biasanya yang untuk goreng-gorengan ya, kayak untuk bala-bala, gehu ini ya, tahu isi, bakwan gitu ya, tahu gejrot gitu kan, tempe gitu kan. Ya kan kita biasanya pakai minyak goreng untuk goreng itu ya, gitu loh. Jadi ya ini ya, kembali lagi kita sebagai konsumen juga bisa memakai ini, tapi juga mempunyai informasi gimana sih takarannya untuk menggunakan minyak goreng merah ini. Sehingga kita sebagai konsumen yang pintar, kita semakin cerdas bagaimana untuk memperlakukan suatu produk sesuai dengan takaran dan peruntukannya. Oke, mungkin segitu saja guys speak up dari aku. Thank you sudah menemani vlogku. See you untuk next video. Thank you.